Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat yang masih kecil ketika itu bertemu dengan beliau alaihi salatu wassalam, bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang Al-Ansari, Madinah, orang di Madinah. Yang ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau berusia 10 tahun. Kemudian ibunya menghibahkan Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hada Anas, khadimuk." Ini Anas bin Malik saya hibahkan untuk membantumu dalam perkara sehari-hari. Ud'ullaha lah, maka doakanlah Anas ini, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mendoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah. Ya Allah, banyakkanlah anak daripada dia dan juga banyakkanlah daripada anaknya hartanya, dan juga berkahilah anaknya dan hartanya. Dari doa ini, Anas bin Malik ketika wafat, beliau berumur 102 tahun dan memiliki anak 120 anak. Hasil daripada doa Nabi yang mustajab. Kemudian Anas bin Malik juga punya perkebunan yang sangat banyak, sangat kaya sekali. Dan Al-Imam An-Nawawi ketika mengomentari doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengomentari dalam syarah Sahih Muslimnya, ketika seseorang meminta dunia, maka hendaknya ditambahkan dengan meminta keberkahannya sekaligus. Sebagaimana doa Nabi kepada Anas, ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anaknya, dan berkahilah anaknya dan hartanya. Oleh karenanya kalau kita ingin minta dunia, minta rumah, minta mobil, minta apapun hal-hal keduniawian, maka mintalah juga tentang keberkahan daripada itu semua. Karena kalau kita punya segalanya tapi tak ada keberkahan di dalamnya, maka sia-sia. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Anas bin Malik ini masih kecil, wajar ketika menjadi pembantu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena usia sebeliau ini otomatis kan masih sering main-main. Suatu ketika pernah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar. Kemudian enggak taunya lupa dia apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya malah main dengan teman sebayanya. Ketika itu Nabi mencari-cari Anas bin Malik. Kemana ini Anas bin Malik? Sampai ada ketemu di pasar, kemudian Nabi pegang tengkuknya, kemudian Anas bin Malik menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Anas bin Malik melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tersenyum dan sedang tertawa kepada dia. Menakjubkan. Ya. Nabi SAW sama sekali tidak marah. Dan dia pernah berkata, saya ini mengkhadimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diri saya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 atau 10 tahun, dan saya tidak pernah mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah, lima fa'altahu, lima taraktahu." Mengapa kamu enggak begini, mengapa kamu begitu? Bayangkan kepada akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada pembantunya. Yang mungkin kalau kita baik kepada pembantu mungkin hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa baik kepada pembantu dan tidak pernah protes, tidak pernah komplain kepada pembantunya selama 10 tahun. Ini menakjubkan. Tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Yang mana ini menunjukkan bahwa beliau memiliki mukjizat tersendiri berupa akhlak yang mulia. Yang memang terkadang apalagi pembantunya ini umur 10 tahun. Baru ketika Nabi SAW meninggal, beliau berumur 20 tahun. Yang logikanya masih remaja ini, berarti bocil, ini masih sering main-main. Pasti sering tidak melaksanakan apa yang seharusnya diperintahkan dan melaksanakan apa yang seharusnya tidak diperintahkan. Pasti begitu. Tapi ajibnya, Nabi SAW tidak pernah marah sedikit pun. Bahkan dalam riwayat lain, lam yaqul li uffan, tidak pernah berkata sedikit pun kepadaku dengan uff. Enggak pernah geleng kepala kepada Anas bin Malik. Selalu tersenyum dan sangat bahagia kepada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik sangat mencontohkan Nabi SAW. Sampai kata sahabat daripada Anas bin Malik, wa idza takallama thalathan. Kalau berbicara, bicaranya 3 kali, ngikutin cara bicara Nabi. Dan kalau sholatnya lama. Sampai Abu Hurairah itu pernah mendeskripsikan sholatnya Anas bin Malik, saya belum pernah melihat sholat para sahabat yang lebih mirip dan lebih bersemangat seperti sholatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti sholatnya Anas bin Malik. Kalau sholat hatta tafattara rijlah, sampai kakinya berlumuran darah. Ajib, mustahil kalau kita mungkin sekarang. Tapi itulah beliau, ya. Hendaknya kita juga mencontohkan para sahabat radhiyallahu taala alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.